Sekretariat Dewan terhadap kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna tanggal 5 Juni 2025. Dari 50 anggota, hadir 39 anggota, tidak hadir 11 anggota. Maka sesuai dengan pasal 124 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, rapat telah memenuhi quorum. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dengan ini kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, sebagaimana yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah, pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna pertama penyampaian pengantar Bupati terhadap rancangan upah PPAS perubahan tahun anggaran 2025. Untuk itu, kepada Saudara Bupati Pasuruan, Haji Muhammad Rusdi Sutejo, dipersilahkan. Pidato Bupati Pasuruan dengan nota pengantar dan penjelasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rancangan perubahan KUA pas tahun anggaran 2025. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan nota pengantar dan penjelasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara pas tahun anggaran 2025. Penyampaian KUA pas itu dilakukan di depan pimpinan dan seluruh legislator di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis tanggal 5 Juni 2025 siang. Menurut Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan ini, penyusunan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 didasarkan pada dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 25 tahun 2025. Adapun penyusunan perubahan RKPD tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran berdasarkan Money Follows program. Kami memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Dan bukan hanya sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya Mas Rusdi menyampaikan, pendapatan daerah pada perubahan KUAPP, AS tahun anggaran 2025. Direncanakan sebesar 4,056 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada KUAPP, AS tahun anggaran 2025 sebesar 3,81 triliun rupiah. Sehingga mengalami kenaikan sebesar 238 miliar rupiah. Jumlah tersebut didapat dari pajak daerah sebesar 672 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 385 miliar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 5 miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 107 miliar rupiah lebih. Selain itu, untuk pendapatan transfer pada perubahan KUAPP AS tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,88 triliun rupiah. Terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 2,71 triliun rupiah. Dan pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar 166 miliar rupiah lebih. Sesuai kemampuan keuangan daerah, yakni kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada perubahan KUA, PPAS tahun anggaran 2025 sebesar 4,30 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi sebesar 3,10 triliun rupiah, belanja modal sebesar 517 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar 42 miliar, dan belanja transfer sebesar 643 miliar. Pada perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025, terjadi defisit sebesar 248 miliar dan akan ditutup dengan pembiayaan neto sebesar 248 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan pada perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 250 miliar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 1 miliar lebih. Dengan penyampaikan nota pengantar, Mas Rusdi berharap semua pihak dapat bekerja sama sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal, serta memperoleh hasil yang terbaik. Dengan mengucapkan bismillah, semoga seluruh pihak dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik sampai semuanya sesuai dengan jadwal dan memperoleh hasil yang maksimal. Sekian berita update hari ini di Indonesia1.tv. Saksikan terus berita terbaru lainnya hanya di Indonesia1.tv.
Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan pendekatan